Asik menang. Asik dapat bonus poin nih. Wah, lumayan bisa dapat bonus. Dari tadi main aja kamu ini. Tapi kan main game itu seru, Pak. Seru. Bisa dapat poin, punya kenal baru. Enak pokoknya. Ada apa ini? Kalian suaranya berisik sekali. Bertengkar ya? Bertengkar ya? Ini loh, Kek. Saya mainan game malah dimarahin ayah. Kan seru, Kek, untuk menghilangkan bosan. Cucuku, kamu pakai kuota yang baru diberikan oleh sekolah kan ya? Itu nggak boleh buat main game. Itu khusus untuk belajar saja. Apa bener kayak nggak boleh buat mainan game? Tapi kan nanti kalau nggak habis buat belajar kan mubazir, dibuang kek. Kamu ini dibilangin kok. Sudah, ikut kakek saja yuk. Kita ke suatu tempat. Beneran kek? Asik, pasti menyenangkan karena kakek pinter sekali bercerita. Cerita kan kek ya? Nah, cucuku, coba apa yang kamu pikirkan tentang tempat ini? Ah, ini tempat yang cocok kek untuk difoto, lalu di-share di Instagram kek, biar viral gitu, viral-viral. Alamak, ketuprak. Kamu itu mikir apaan sih? Coba lebih terjelas lagi dilihatnya. HP-nya ditaruh dulu. Sudah kek, sudah saya taruh HP-nya. Silahkan kakek. Mau cerita apaan sih? Saya jadi penasaran. Lu. Gini lucu, kakek mau cerita. Dulu waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah pertama kali di Mekah, tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Masa sih kek? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu baik akhlaknya tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Kenapa kek? Benar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memiliki akhlak yang baik. Tapi orang-orang Mekah menolak dakwah Nabi Muhammad karena mereka itu takut kehilangan kekuasaan, kehilangan status sosial, maupun kehilangan mata pencaharian mereka. Jadi mereka menolak dakwah Nabi Muhammad bukan karena Nabi Muhammad yang salah, tapi hati mereka yang tertutup. Bahkan orang-orang kafir Mekah mengganggu Rasulullah dan para sahabatnya. Apa yang mereka lakukan terhadap Rasulullah dan para sahabat kek? Pertama, Rasulullah mendapatkan penghinaan, ancaman, dan siksaan. Mereka menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang gila, tukang sihir, dan anak celaka. Mereka juga melempari Rasulullah dengan kotoran dan sampah. Dan yang lebih parah, mereka bahkan ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan para sahabat kek? Para sahabat juga menerima perlakuan yang sama, bahkan lebih parah lagi. Contohnya adalah Bilal bin Rabah. Ia diseret ke tengah padang pasir di hari yang terik. Kemudian dadanya ditindih dengan batu yang besar. Kemudian Yasir dan istrinya Sumayyah. Mereka adalah orang-orang yang syahid pertama kali dalam Islam. Kakek capek ya. Duduk dulu sambil cerita. Gak apa-apa kan? Iya kek, lebih baik ceritanya sambil duduk. Nanti kakek capek, kan kakek sudah tua. Oke, terima kasih. Kemudian yang ketiga, orang-orang kafir Quraisy menawarkan harta, tahta, dan wanita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir Quraisy mengutus Utbah
bin Rabi'ah untuk membujuk Rasulullah dan menawarkan ketika hal tersebut. Mereka mengharapkan Rasulullah berhenti berdakwah. Tentu saja hal itu ditolak oleh beliau. Yang keempat, mereka membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Orang-orang kafir menawarkan kepada Nabi untuk saling bertukar sesembahan, di mana mereka meminta Nabi untuk menyembah Tuhan Lata dan Uzza dalam beberapa hari. Kemudian hari-hari berikutnya mereka bergantian akan menyembah Allah, dan hal itu akan ditolak oleh Rasulullah. Hal itu bisa menyebabkan kekacauan dalam beragama, hingga akhirnya Allah menurunkan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Kamu hafalkan, Yildiz, surah Al-Kafirun? Tentu saja saya hafal, kek. Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Coba tolong bacakan ya, Yildiz, tapi bacanya sambil di tengah sungai. Oke, kakek. Saya akan membacanya di tengah sungai. Tapi kenapa harus di tengah sungai, kek? Kenapa ya? Kakek juga tidak tahu. Ya sudah, lakukan saja, cucuku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagus, Yildiz. Kamu memang cucuku yang luar biasa. Kamu gak sekalian mandi, Yildiz? Ini sudah sore loh. Kamu gak sekalian mandi, Yildiz? Yang benar saja, kek. Saya mandi di tempat terbuka seperti ini. Nanti dilihatin anak-anak kelas 7. Ya sudah, ayo kembali sini. Kita kembali bercerita. Ayo kek, lanjutkan lagi ceritanya, kek. Iya. Yang kelima, mereka mulai membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Setelah mereka gagal membujuk Nabi Muhammad SAW, mereka membujuk Abu Thalib untuk meminta Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Tapi Nabi Muhammad tentu saja tidak akan berhenti berdakwah, cucuku. Kamu tahu kan siapa itu Abu Thalib, cucuku? Tentu saja saya tahu, kek. Beliau adalah paman dari Nabi Muhammad SAW. Nama lengkapnya ialah Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Yang keenam ialah menghasut masyarakat Mekah. Mereka, orang-orang Quraisy itu, merintangi dakwah Nabi dengan mempengaruhi orang-orang Mekah. Mereka menyebutkan bahwa Nabi Muhammad ingin menyihir mereka. Mereka juga tidak segan-segan untuk mengancam orang-orang Mekah supaya tidak mendekati Nabi Muhammad. Kemudian yang ketujuh, orang-orang kafir Quraisy mengasingkan dan memboikot Bani Hashim, yakni keturunan Hashim bin Abdi Manaf, leluhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melarang penduduk Mekah untuk melakukan transaksi jual beli, menikahi, atau menengok orang yang sakit, bahkan menolong mereka yang kelaparan.
Pemboikotan ini ditulis dalam selembar kertas yang ditempelkan di Ka'bah. Kemudian yang kedelapan, orang-orang kafir Quraisy juga mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam maupun orang-orang Islam. Hal ini terjadi seperti contohnya ketika para sahabat yang dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muthalib hijrah ke Habasyah yang kala itu dipimpin oleh Raja Najasyi, orang-orang kafir Mekah mengutus Amr bin As untuk menjemput orang-orang Islam tersebut. Tujuannya supaya mereka kembali ke Mekah dan menjadi tawanan mereka. Kek, ini sepertinya sudah maghrib deh. Gimana kalau kita pulang saja, kek? Kamu benar, cucuku. Ini sudah waktunya maghrib, waktunya kita sholat. Ayo kita pulang. Yuk, ya, yuk. Terima kasih ya, kek, ceritanya. Mudah-mudahan lain kali kakek berkenan lagi bercerita kepada saya. Oke, cucuku, dengan senang hati. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video pembelajarannya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.